Ya, selamat pagi Kak Sarah dan Bapak Kris. Kami dari kelompok E1 akan mempresentasikan modul 4 terkait perancangan perbaikan produk yang beranggotakan saya Bernardus Grevin Darmawan, yang kedua Nima Dekire Maharani, dan yang ketiga Bella Papuani Tamsyuri. Lanjut. Untuk tujuannya di modul 4, perhatikan mampu mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan menerjemahkan ke dalam prioritas respon teknis menggunakan matriks House of Quality atau HOQ. Yang kedua, perhatikan mampu menganalisis kesesuaian dimensi produk berdasarkan data antropometri pengguna untuk mengetahui potensi ketidaknyamanan dalam penggunaan produk. Dan yang ketiga, perhatikan mampu menentukan dan menghitung nilai persentil sebagai dasar penetapan ukuran standar pada proses pengembangan produk. Dan yang keempat, perhatikan menyusun usulan perbaikan produk yang lebih nyaman, dan efisien dalam penggunaannya. Adapun teori singkatnya, yang pertama itu Quality Function Development. Quality Function Development adalah suatu metode yang terstruktur pada proses perancangan dan pengembangan produk serta layanan dalam menetapkan spesifikasi, kebutuhan, serta keinginan konsumen. Yang kedua, prinsip rancangan antropometri. Antropometri memiliki 3 prinsip yang menjadi pedoman dalam sebuah perancangan. Prinsip antropometri tersebut ialah prinsip perancangan bagi individu dengan ukuran ekstrim, prinsip perancangan yang bisa disesuaikan, dan prinsip perancangan dengan ukuran rata-rata. Dan yang ketiga, konsep dasar antropometri. Antropometri merupakan salah satu dari cabang ilmu ergonomi yang memiliki kaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia yang dapat digunakan untuk membuat desain dari sebuah fasilitas ergonomi. Dan yang terakhir, persentil dan faktor pelonggaran pada data antropometri yang dimiliki praktikan disajikan dalam bentuk persentil, yaitu 5, 50, dan 95. Persentil 5 digunakan untuk menggambarkan ukuran tubuh paling kecil, persentil 50 digunakan untuk ukuran rata-rata, dan persentil 95 digunakan untuk ukuran paling besar atau batas maksimum. Nah, selanjutnya adalah spesifikasi produk yang meliputi tujuan dan kriteria. Yang tujuan pertama, ukuran produk, ukurannya bersekitaran 95 sampai 155 cm. Yang kedua, harga produk, harganya sampai 75.000 sampai dengan 185.000. Dan yang ketiga, umur pakai 1 sampai 20 tahun dengan material aluminium, dan berat produk beratnya 0,7 sampai 0,9 kg. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan HOQ. HOQ sendiri di sini pada bagian demand quality-nya itu ada harga terjangkau, kualitas produk, kenyamanan produk, estetika produk, mudah digunakan, dan bahan ringan. Lalu pada quality karakteristiknya itu ada ukuran produk, harga produknya, habis itu umur produk, dan berat. Lalu yang pertama kita akan melihat direction untuk yang di improvement-nya. Di sini ada pada ukuran produk itu sesuai target dan juga berat produk itu sesuai target. Akan tetapi pada bagian harga produk itu dikurangi dan juga umur pakai produk ditambah. Lalu di sini kami juga menentukan seberapa penting demand quality-nya. Pada bagian harga dan kualitas produk itu kita bisa mencapai 9 karena menurut kita itu sangat penting. Dan selebihnya. Lalu di sini ada terkait dengan hubungan dari para demand quality dan juga quality karakteristik. Sebagai contoh, harga terjangkau dengan ukuran produk itu dia berada di tengah, jadi hubungannya itu di tengah-tengah. Lalu setelah itu ada target or limit value, di mana di sini ada tingkat kesulitan untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama itu kita menggunakan ukuran berkisar 90 sampai 155 cm. Itu kita menggunakan 4 atau berada di tengah-tengah, dia tidak terlalu sulit. Dan lainnya. Lalu di HOQ sendiri juga ada House of Quality Correlation, di mana di sini juga ada hubungan quality karakteristiknya.
sama quality characteristic. Jadi yang pertama itu sebagai contoh, ukuran produk dengan harga produk itu ternyata dia sangat berhubungan. Akan tetapi harga produk dengan umur pakai dia tidak berhubungan sama sekali. Di sini di HOQ ini terdapat competitive analysis juga. Di sini kita menggunakan dari berbagai sumber. Lah, di sini ada Geomedical, OnMed, habis itu Klasik dan lainnya. Ini kita juga menentukan berdasarkan dari demand quality-nya. Jadi menurut kami harga jangkau pada geomaterial itu 1 dikarenakan harganya yang cukup tinggi, sedangkan kelompok kami itu 4 dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan desain yang sudah kami buat sebelumnya dan simulasi CATIA serta dengan hasil rebanya. Yang pertama ini tongkat krek yang sebelumnya, di mana hasil simulasinya terlihat jelas bahwa pengguna itu atau operator itu terlalu mereng atau tongkat kreknya itu terlalu tinggi. Jadinya setelah dimasukkan ke reba, hasilnya itu mencapai 9. 9 ini artinya resikonya itu sudah tinggi dan harus segera diganti. Lalu kami melakukan improvement atau perubahan pada ukuran tongkat krek sesuai dengan antropometri tubuh dari pengguna. Lalu bisa dilihat di sini bahwa untuk ukurannya itu sudah sangat sesuai dengan pengguna, jadi bila diaplikasikan ke reba maka hasilnya nanti akan 2 atau sudah risikonya itu sudah kecil. Selanjutnya itu ada pembahasan di bagian data antropometri. Jadi di data antropometri yang kami gunakan di sini itu ada tebal dada, tinggi bahu, tinggi tulang kering, telapak tangan, dan panjang telapak tangan. Di sini kami ada menggunakan presentil 95 sampai 5. Lalu ukuran-ukurannya kami menggunakan sesuai dengan modul 1 dan juga kelonggarannya ditambah 0,5. Maka untuk ukuran finalnya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya untuk pembahasan analisis kebutuhan konsumen dan HOQ-nya, kebutuhan utamanya itu adalah tongkat kruk yang nyaman, mudah digunakan, berkualitas, ringan, dan terjangkau. Hasil dari HOQ-nya menunjukkan bahwa ukuran produk menjadi prioritas utama karena berpengaruh pada kenyamanan dan keamanan pengguna. Lalu untuk pembahasan postur kerjanya, evaluasi reba menunjukkan adanya penurunan skor dari 9 menjadi 2 setelah perbaikan dimensi. Hal ini menandakan resiko ergonomi menurun dari tinggi menjadi rendah sehingga produk lebih aman dan nyaman digunakan. Untuk penentuan dimensi produk usulannya, dimensi produk ditentukan menggunakan persentil P5 dan P95 sesuai kebutuhan rancangan, serta ditambahkan kelonggaran 0,5 cm agar produk lebih nyaman dan mudah diproduksi. Selanjutnya untuk kesimpulannya, praktikan mampu memahami perancangan perbaikan produk perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi tubuh pengguna agar produk yang dihasilkan dapat nyaman saat digunakan. Untuk metode HOQ-nya, dapat membantu praktikan untuk mempertimbangkan kebutuhan pengguna agar produk yang dihasilkan sesuai dengan keinginan dari pengguna. Untuk data antropometrinya seperti TDD, TBH, TTK, LTT, dan PTT digunakan untuk dasar dalam menentukan ukuran produk agar sesuai dengan dimensi tubuh pengguna. Selanjutnya untuk penentuan nilai persentilnya juga diberikan nilai kelonggaran 0,5 cm untuk membantu perbaikan tongkat kruk yang lebih ergonomis dan mendukung proses manufaktur. Lalu yang terakhir, hasil evaluasi postur kerja menggunakan metode reba menunjukkan bahwa perbaikan dimensi tongkat kruk mampu menurunkan risiko ergonomi yang tinggi menjadi rendah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.